Nikmati cerita manis bersama novel romantis dalam Cinta Rosalina. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng ya. Terima kasih. Perhatikan gaun pengantin ini, kata Gunawan sambil menunjuk gaun pengantin yang indah kemerlapan tergantung di kamarnya. Rosalina jadi amat tertegun memperhatikannya. Terlampau indah gaun pengantin itu. Lalu, siapakah yang akan memakainya? Pertanyaan itu berbisik dalam hatinya. Sangat indah, gumam Rosalina, karena selama hidupnya ia belum pernah melihat gaun pengantin seperti itu. Seperti gaun pengantin Lady Diana, istri Pangeran Charles. Kau tahu untuk siapakah gaun pengantin ini? Rosalina mengercap-ngercapkan mata sambil menggeleng. Untukmu. Rosalina bengong. Untukku? Apakah kali ini aku tidak bermimpi? Untukku? Gumam Rosalina termangu. Iya, untukmu. Kau adalah pilihanku yang terakhir. Maka jangan hancurkan harapanku untuk memilikimu. Tak ada gadis lain yang sangat kucintai selain dirimu, kata Gunawan lembut. Kemudian Gunawan menatap Rosalina dengan sayu, sehingga membuat gadis itu menundukkan muka. Gunawan lantas merengkuh kedua bahu Rosalina dan mendekapnya erat. Rosalina seakan-akan tidak punya kekuatan apapun. Sekujur tubuhnya dingin sekali dan gemetar ketika jari tangan Gunawan meraih dagunya, dan perasaan haru serta bahagia menyergap ke dalam lubuk hatinya, menyebabkan setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Lina, kenapa kamu menangis? Suara Gunawan desah ketika dilihatnya Rosalina menangis. Jangan kecewakan harapanku, sayang. Jari tangan Gunawan mengangkat perlahan-lahan dagu Rosalina. Kepala Rosalina terangkat, dan kini mata Rosalina yang basah menatap mata Gunawan yang berbinar-binar cinta. Rosalina bagaikan pasrah, menutup kedua kelopak matanya perlahan-lahan, sewaktu wajah Gunawan mendekati wajahnya. Hembusan nafas Gunawan yang hangat terasa bagai menjilati kulit wajahnya. Rosalina seakan-akan mau jatuh tak kuat berdiri, manakala bibir Gunawan melumat bibirnya secara lembut. Inilah untuk pertama kali ia dicium oleh seorang pria, sehingga ia bagai murid yang dalam pelajaran pertama, sangat kaku, takut-takut. Kadangkala malu, kadangkala geli, tapi lambat laun ia merasa bahwa ciuman itu adalah sungguh indah, berkesan. Gunawan melepaskan ciumannya sejenak, sambil memandang wajah Rosalina yang masih memejamkan kelopak matanya. Bibir gadis itu masih ternganga, dan tak tahu apa yang mesti dilakukannya. Kelihatan masih bego. Dan kenyataannya, Rosalina memang bego dalam hal ciuman, sebab hal itu dilakukan baru pertama kalinya. Lina, suara Gunawan lirih. Rosalina membuka matanya perlahan-lahan dengan sikap masih menunggu. Begitu kedua matanya terbuka dan dapat melihat Gunawan, maka Rosalina jadi malu. Ia sadar dengan segala ketololannya. Buru-buru ia menjatuhkan kepalanya di dada Gunawan. Wajahnya merah jambu tersipu malu. Mas Kun, begitu sih, rengek Rosalina manja. Baru pertama ya. Rosalina memukuli dada Gunawan, pelan dengan manja tapi gemes. Rela dicium adalah pertanda membalas cinta Mas Kun, bukan? Kata Gunawan mengulangi ucapan Rosalina yang dulu. Rosalina saking gemasnya mencubit perut Gunawan. Gunawan meringis menahan sakit, tapi kemudian Gunawan membalas dengan pelukan erat dan dibarengi ciuman di pipi Rosalina. Dan untuk kedua kalinya, Rosalina mulai memberanikan diri membalas lumatan isapan bibir Gunawan. Begitu pula dengan tangan Gunawan juga mulai nakal, meremas, memilih bagian-bagian yang peka di tubuh Rosalina, menyebabkan gadis itu menggeliat dan merintih. Dalam keadaan begitu, timbul pikiran nakal Gunawan ingin membaringkan tubuh gadis itu ke atas tempat tidur. Tetapi dia sadar bahwa hal itu akan menghilangkan kepercayaan Rosalina. Gadis itu pasti akan menilai cintanya hanya karena dorongan nafsu semata, bukan cinta yang tulus dan suci. Di samping itu, dia teringat pada mamanya. Seandainya mamanya datang dan melihatnya berada dalam kamar dengan gadis lain, pasti akan dimaki habis-habisan, dan Rosalina akan kena sasarannya pula.
Gunawan melepaskan ciuman itu. Dibelainya rambut Rosalina penuh kasih sayang. Dia tak ingin dipisahkan dengan gadis itu, walau apapun yang akan terjadi. "Lina, kau membalas cintaku bukan?" tanya Gunawan sambil dalam keraguan. Rosalina cuma memandang Gunawan dalam-dalam. Dari sorot matanya sudah merupakan jawaban. Mata itu berbinar-binar cinta yang tulus. "Kau bersedia menikah denganku?" "Apakah Mas Kun sudah berpikir masak-masak untuk memperistri Lina yang miskin dan sebatang kara ini?" balas Rosalina. "Kau adalah pilihanku yang terakhir. Walau apapun kenyataannya, aku berniat menikah denganmu, meskipun apa yang akan terjadi," ujar Gunawan mantap. Rosalina tak dapat lagi membayangkan getaran perasaan bahagia detik itu. Cinta yang dulu masih bersembunyi di balik keraguan serta kebimbangan, kini menembus dinding hatinya, bersatu dalam pautan jiwa yang ada di dalam diri Gunawan. Ia pasrahkan hidupnya untuk mengabdi pada cinta dan kesetiaan terhadap pria idamannya. Gunawan mencium kening Rosalina lembut. "Mari, ku antar kau pulang, Lina." Rosalina mengangguk. "Kalau tidak ada aral melintang, lusa aku akan datang melamarmu." Oh, begitu bahagia Rosalina mendengar kata-kata itu. Gunawan memeluk pundaknya dan membimbing keluar dari kamar mewah itu dengan sejuta rasa bahagia. Mungkin saat itu insan yang paling berbahagia hanyalah Rosalina.